Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih dapat melanjutkan pertemuan pada mata kuliah aljabar linier, dan di pertemuan 6 ini saya akan membahas tentang determinan matriks yang juga bisa Anda baca di bab 4 pada modul ya. Untuk pembahasan pada kali ini ada beberapa yang akan kita coba pahami, yaitu yang pertama apa itu determinan, kemudian metode-metode yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan atau mencari nilai determinan suatu matriks, kemudian sifat-sifat determinan sendiri itu seperti apa. Nah, sifat-sifat determinan ini penting juga untuk kita ketahui, karena dengan mengetahui sifat-sifat determinan ini kita bisa memperpendek langkah pencarian determinan ya. Jadi nanti tolong diperhatikan, sifat-sifat determinan ini juga bisa membantu kita untuk mempersingkat waktu pencarian determinan. Nah, untuk yang pertama tadi ada definisi ya. Di sini definisi determinan matriks maksudnya. Sebentar saya tambahkan. Ya, definisi determinan matriks. Determinan matriks adalah bilangan tunggal yang diperoleh dari semua permutasi elemen matriks bujur sangkar. Nah, kalau Anda di SMP atau di SMA kita belajar permutasi juga ya, dimana permutasi adalah penyusunan kembali suatu kumpulan objek dalam urutan yang berbeda dari urutan yang semula. Jadi permutasi itu menyusun kembali urutan objek ya. Objeknya di sini bisa bilangan, bisa abjad atau apapun ya. Nah, di sini karena kita sedang membahas matriks, kita misalkan bilangan. Jadi misalkan ada bilangan 1, 2, 3, maka kita bisa susun kembali bilangan tersebut atau permutasinya. Itu antara lain bisa kita bolak-balik letak penyusunan bilangan ini ya. Misalnya 1, 3, 2, 2, 1, 3 atau 1, 3, 2, 1 seperti itu ya. Jadi dibolak-balik susunannya. Nah, jika permutasi elemen matriks adalah genap atau disebut juga inversi genap, maka diberi tanda positif. Jika urutan permutasi adalah ganjil atau inversi ganjil, maka diberi tanda negatif. Nah, inversi terjadi jika bilangan yang lebih besar itu mendahului bilangan yang lebih kecil dalam urutan permutasi. Ya. Jadi di sini inversi ini sebenarnya kebalik ya. Sebentar. Saya taruh di sini. Jadi ketika kita membolak-balik urutan bilangan ini, ternyata kalau Anda lihat di sini ya, kalau bilangan 1, 2, 3 ini kita ubah urutan susunannya menjadi 1, 3, 2, Anda bisa lihat bahwa 3 ini ternyata mendahului 2. Nah, terus kalau kita susun bilangan 1, 2, 3 ini menjadi 2, 3, 1, bisa Anda lihat bahwa 2 itu mendahului 1. Ya. Ini 3 selain mendahului 2, mendahului mana lagi tidak ada ya. Jadi dia cuma 1 kali saja. Bilangan itu tidak tersusun sebagaimana mestinya urutannya. Nah, kalau 2, 1, 3 ini 2 itu mendahului 1. Ya, 2 mendahului 1. Nah, 3-nya sudah betul di belakang. Nah, inilah yang kemudian nanti kita sebut dengan inversi. Jadi, inversi itu adalah kita mengetahui bilangan mana mendahului bilangan mana. Bilangan yang lebih besar mendahului bilangan yang lebih kecil dalam urutan permutasi. Nah, kalau misalnya permutasinya ini kalau 1, 3, 2 itu cuma 1 inversi ya, karena apa? Cuma 3 yang mendahului 2. Kalau misalnya 3-nya yang di depan, itu berarti kalau misalnya 3-nya di depan gitu, misalnya 3 urutannya 3, 1, 2 seperti ini. Nah, 3 ini selain mendahului 1, dia juga mendahului 2, maka dikatakan inversinya
2. Nah, 2 itu bilangan genap, maka dikatakan inversinya adalah inversi genap, maka tandanya positif nanti. Nah, tanda positif negatif ini akan kita gunakan nanti untuk menentukan determinan matriks. Ya, jadi inversi itu apakah terjadi pendahuluan ya bilangan yang lebih besar kepada bilangan yang lebih kecil. Nah, dan itu dihitung jumlahnya. Kalau misalnya ini tadi 132 berarti 3 mendahului 2. Ya. Berarti 1 kali. Ada 1 inversi di sini. Nah, kemudian inversi permutasi sendiri kalau bisa digambarkan di sini dalam sebuah pohon, ya ini ada contoh, diketahui himpunan bilangan bulat 1, 2, 3. Maka permutasi dari B adalah berarti menyusun kembali bilangan 1, 2, 3 dalam urutan yang berbeda dari urutan semula. Sehingga kalau 1, 2, 3 ini kita bolak-balik, maka kita bisa mendapatkan kombinasi 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 2, 1. Dan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Jadi kalau misalnya kita buat pohonnya, pohon permutasinya seperti ini, nanti ada 6 kombinasi permutasi dari himpunan bilangan 1, 2, 3. Lalu inversinya seperti apa? Ya, inversinya tadi, nah kita cek satu-satu. Maka di sini banyaknya inversi permutasi yang ada itu adalah permutasi 1, 2, 3. Ya, ini kita pakai pohon yang ini dulu. Ya. Kalau kita ubah susunannya, kita buat pohonnya, paling atas akarnya itu 1, turun cabangnya 2 dan 3. Nah, permutasi 1, 2, 3 ini yang saya beri kuning-kuning ya. Maka ini sudah terurut. Ya, sudah benar 1 itu lebih mendahului daripada 2 dan 2 mendahului 3. 1 lebih kecil dari 2 dan 2 lebih kecil dari 3. Maka karena sudah terurut, tidak ada inversi, tidak ada yang saling mendahului. Tidak ada bilangan yang lebih besar mendahului yang paling kecil, sehingga dikatakan jumlah inversinya itu 0. Nah, 0 sendiri itu termasuk bilangan genap, maka dikatakan permutasi 1, 2, 3 ini adalah inversi genap, tandanya positif. Kemudian dari pohon yang satu ini ya, ini tadi pohon cabang yang sebelah kiri, kemudian sekarang cabang yang sebelah kanan. Nah, kalau cabang yang sebelah kanan ini kalau ditulis permutasinya adalah permutasi 1, 3, 2, di mana 3 mendahului 2. Kemudian jumlah 3-nya mendahului 2 ya. 2 ini harusnya kan lebih kecil daripada 3. Cuman ada 1 inversi, maka dikatakan inversi ganjil. Tandanya negatif. Kemudian yang berikutnya, pohon berikutnya ini kalau yang angka 2 yang menjadi akar. Sehingga cabangnya adalah 1 dan 3. Nah, turun lagi anak cabangnya ada 3 dan 1. Sehingga kalau dicari permutasinya ini adalah permutasi 2, 1, 3. Nah, sini 2 mendahului 1. Ya. 2 mendahului 1. Karena 1 itu seharusnya lebih kecil daripada 2, letaknya di depan. 3-nya sudah benar di belakang. Nah, karena cuman 1 inversi maka dikatakan inversi ganjil. Sedangkan untuk cabang yang sebelah kiri dari permutasi yang akarnya 2 tadi, 2-nya di depan, itu ada permutasi 2, 3, 1. Ini juga cuman terjadi, ini 3 mendahului 1 ya. Kemudian apalagi nih? 2 ini kurang ya. Ini masih kurang nih. Saya tambahin. Ini berarti apa dulu? 2 mendahului 1. Selain itu juga 3 mendahului 1. Sehingga jumlah inversinya itu sama dengan 2.
2 itu berarti apa? Genap. Sehingga tandanya adalah positif. Ya. Genap. 2 ini genap, sehingga inversinya adalah inversi inversi genap. Ya, inversinya inversi genap. Nah, kemudian yang berikutnya ini pohon yang ketiga ini, di mana 3 ini menjadi akarnya. Bisa kita lihat di sini permutasi 3, 1, 2 itu berarti 3 mendahului 1 dan juga 3 mendahului 2, sehingga jumlah inversinya ada 2. Maka disebut inversi genap. Sedangkan untuk permutasi 2, 1, bukan 2, 3, 2, 3, 1, ini 3, 2, 1, maka di sini kita bisa lihat 3 mendahului 2, 3 mendahului 1, dan juga 2 mendahului 1, sehingga jumlah inversinya 3 dan disebut inversi ganjil. Nah, untuk determinannya sendiri itu notasinya kita bisa tulis dengan det dalam kurung A, atau dengan, kalau dalam bahasa simbol manualnya rumusnya itu kurung, bukan kurung siku ini ya, kurung lurus A, atau ditulis det A gitu juga bisa. Secara matematika simbolnya seperti ini. Kurung, ya kurungnya kurung tegak A. Nah, lalu kemudian ada beberapa metode yang dapat kita lakukan untuk mencari determinan matriks. Metode yang pertama disebut metode Sarus. Ya, Sarus disebut juga metode spaghetti. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena sebenarnya ini kalau Anda lihat di modul itu agak melingkar-lingkar ya. Nah, metode Sarus ini menggunakan perkalian elemen matriks secara diagonal. Perkalian elemen matriks pada diagonal turun dari kiri ke kanan, ya ke sini yang merah nih, maka dia tandanya positif. Sedangkan yang turun diagonal dari elemen diagonal naik, yaitu dari atas kiri ke dari mana ini? Sedangkan elemen matriks pada diagonal naik dari kiri bawah ke atas kanan, maka tandanya adalah negatif. Kenapa seperti itu? Sebab kalau Anda lihat nih di indeks kolomnya, ya, kenapa tandanya positif? Ini indeks baris kolom ini itu menyatakan inversi permutasi. Tadi ya Anda lihat baris kolomnya. Kolom ya ini A11, A22, A33. Kolomnya itu 1, 2, 3. Nah, 1, 2, 3 itu permutasinya adalah 0 ya. 0 berarti genap. Maaf. 2, 3. Dilihat barisnya, Dilihat barisnya. 1, 2, 3. Berarti kan permutasi 1, 2, 3. Inversinya 0 karena bilangan tersebut sudah terurut. Maka dikatakan inversinya adalah positif. Ya, karena jumlah inversinya 0. Karena itu tandanya positif. Di depan sini sebenarnya tandanya positif. Kemudian yang miring ke kanan kedua yaitu A12, A23, A31. Ini kalau Anda lihat depannya juga 1, 2, 3. Ya. Sudah terurut juga. Jadi inversinya adalah jumlah inversinya 0, maka inversinya genap positif. Ini juga 1, 2, 3. Sedangkan yang bertanda negatif warna biru ini, kalau Anda lihat barisnya, Anda lihat maaf ya, kita bukan lihat baris tapi lihat kolom. Lihat kolomnya itu bisa Anda lihat 1, 2, 3, kemudian 2, 3, 1. 2, 3, 1 itu berarti 2 mendahului 1 dan 3 mendahului 1.
2 mendahului 1 dan 3 mendahului 1 itu berarti 2 ya jumlah inversinya, maka genap. Kemudian 3, 1, 2 itu berarti 3 mendahului 1 dan juga 3 mendahului 2, maka juga jumlah inversinya 2, genap. Sedangkan yang bertanda negatif warna biru kita lihat kolomnya 3, 2, 1 ya, 3 mendahului 2 dan juga 3 mendahului 1, kemudian 2-nya mendahului 1 ada 3, maka ganjil. Nah, jadi seperti itu. Tanda positif negatif ini diperoleh dari inversi. Inversinya dari mana? Dilihat dari urutan kolom pada setiap elemen matriks. Ya. Ini kalau Anda lihat, untuk mencari determinannya sendiri itu sebenarnya kita tinggal mengalihkan diagonal yang miring ke kanan dan juga miring ke kiri ya. Jadi ini misalnya kalau ini elemen matrik A11 itu berarti elemen matrik A baris pertama kolom pertama, seperti itu ya. Elemen matrik A22 itu berarti elemen matrik A baris 2 kolom 2, jadi dikalikan secara diagonal. Nah, jadi kalau misalnya saya punya matrik A seperti ini, maka untuk memperoleh nilai determinan A itu kita tinggal mengextend ya sebenarnya. Mengextend itu berarti memperluas matrik A. Ini saya coba untuk memperlihatkan kepada Anda. Kalau kita extend matriks A yang elemennya itu adalah 1, 2, 3 ya, maka di sini kita ganti ini 1, ini 2, kemudian ini 3, di sini 4, maaf ya, ini kursor saya agak error soalnya, jadi agak lambat. 6, 7, 8, 9. Nah, kemudian yang kita extend itu adalah 2 kolom pertama ini. Ya. Jadi di sini kita ganti dengan nih. Jadi ini diganti dengan 1 ya, 2 kolom di depan, dengan 2, kemudian ini dengan 4, dan ini dengan 5, kemudian selalu begitu ya. Yang di extend itu adalah kalau matriksnya berukuran 3x3 begini, yang diperlebar itu adalah 2 kolom pertama ya, jadi kolom 1 dan kolom 2. Nah, ya baru kemudian kita kalikan diagonalnya. Kalau diagonalnya miring ke kanan itu tandanya positif,
miring ke kiri negatif, sehingga di sini kita kalikan 1 kali, oh ini saya salah, ini 415 ya, 4 1 5, kemudian 3 2 4, sehingga di sini 1 2 4, ini 41 41, kemudian ini 2 dan ini adalah 3 ya. Ya. Jadi 1 1 4, 1 kali 1 kali 4 ditambah 2 kali 5 kali 3 ditambah 3 kali 4 kali 2 dikurangi dengan 3 kali 1 kali 3, kemudian 1 kali 5 kali 2 dan 2 kali 4 kali 4, sehingga di sini ketemu 7. Nah, itu dengan metode Sarus ya. Jadi metode Sarus ini biasanya hanya digunakan untuk matriks yang ukurannya 2 kali 2 dan 3 kali 3. Untuk matriks dengan ukuran yang lebih besar itu kita bisa gunakan metode minor dan kofaktor. Nah, untuk perhitungan determinan matriks dengan metode minor kofaktor ini dapat diterapkan pada semua ukuran matriks bujur sangkar. Jadi baik yang kecil, yang 2 kali 2 atau 3 kali 3 itu juga bisa. Tapi kalau yang Sarus tadi itu kalau dia sudah lebih dari 3 kali 3 tidak disarankan ya. Karena terlalu banyak pengaliannya. Kemudian determinan matriks dapat dihitung dari minor dan kofaktor pada salah satu baris atau kolom. Nah, minor sendiri itu adalah determinan matriks berukuran n kali n yang telah dikurangi barisnya. Sedangkan kofaktor itu adalah suatu unsur determinan Aij. Kofaktor suatu unsur determinan Aij adalah memberikan tanda faktor plus, minus atau plus pada minor. Nah, tanda plus dan minus ini sama seperti pada metode Sarus, merupakan banyaknya jumlah inversi permutasi pada indeks kolom minor, yaitu genap atau ganjil. Contoh soalnya seperti ini. Matriksnya masih sama dengan contoh pada Sarus. Ya, diketahui matriks A yang elemen baris pertamanya 1 2 3, elemen baris keduanya 4 1 5 dan elemen baris ketiganya 3 2 4. Nah, akan dicari determinan matriks menggunakan minor kofaktor dengan melakukan ekspansi baris ke 1. Jadi melakukan ekspansi ini tidak harus dengan baris ya. Kolom juga boleh. Barisnya juga nggak harus baris pertama. Baris mana saja boleh. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga, nggak masalah. Ini saya menggunakan contoh melakukan ekspansi baris ke 1. Melakukan ekspansi itu berarti nanti kita akan mengurangi dimensi atau ukuran matriksnya dengan menghilangkan elemen baris pertama. Ya, dengan menghilangkan elemen baris pertama. Jadi ekspansi itu nanti berarti kita memperkecil ukuran matriks dengan menghilangkan elemen baris per baris. Kalau itu kita ekspansi baris. Kalau ekspansi kolom itu berarti kita memperkecil ukuran matriks dengan menghilangkan elemen kolom. Elemen kolom atau baris yang mana ya terserah. Kalau ekspansi baris pertama ya berarti yang dihilangkan adalah elemen baris pertama. Kalau ekspansi kolom ketiga ya berarti nanti yang dihilangkan adalah elemen kolom ketiga. Nah, di sini saya kasih contoh untuk ekspansi baris pertama. Nah, pertama-tama kita harus tahu bahwa nanti ketika kita melakukan ekspansi baris pertama itu berarti kita mencari minor. Ya, kita cari minornya dulu baru dicari kofaktor. Ekspansi baris ke-1 berarti mencari minor baris 1 kolom 1, baris 1 kolom 2, baris 1 kolom 3. Nah, berarti di sini nanti kita akan mengekspansi baris ke-1 kolom 1 itu berarti menghilangkan ya
memperkecil ukuran matriks A dengan menghilangkan elemen baris pertama dan kolom pertama. Kemudian baris pertama kolom kedua dan baris pertama kolom ketiga. Baru setelah itu dicari kofaktor. Kofaktor yang dicari kofaktor apa saja, yaitu kofaktor minor M11 tadi yaitu C11, kofaktor minor M12 yaitu C12, dan kofaktor minor M13 yaitu C13. Nah, sehingga di sini gambaran untuk ekspansinya kita menghilangkannya itu di sini kita minor nih mencari determinan juga ya. Mencari determinan minor elemen A11 itu berarti kita menghilangkan baris pertama kolom pertama sehingga matriksnya tinggal matriks berukuran 2x2 yang elemennya pada baris pertama adalah 1 dan 5, elemen pada baris kedua adalah 2 dan 4. Kemudian dicari determinannya. Karena di sini sudah ada simbolnya, ini simbol determinan. Ya, gunakan metode Sarus untuk mencari determinannya, yaitu perkalian diagonal ke kanan dan ke kiri. Ke kanan tandanya positif, ke kiri tandanya negatif, sehingga ketemu minor M11 adalah min 6. Nah, demikian juga yang minor A12 itu berarti kita menghilangkan baris pertama kolom kedua, sehingga matriksnya menjadi berukuran 2x2 dengan elemen pada baris pertamanya 4, 5 dan elemen pada baris keduanya 3, 4. Kita lakukan determinan lagi, perkalian diagonal miring ke kanan tandanya positif di depan. Kalau tanda positif di depan nih kadang tidak kita tuliskan ya, atau kalau tidak kita tuliskan berarti kita sudah tahu bahwa itu tandanya adalah positif. Kemudian yang perkalian diagonal miring ke kiri tandanya negatif, sehingga M12 ketemu 1. Nah, demikian juga yang ketiga ya. Sehingga di sini kita mempunyai minor M11-nya min 6, M12-nya 1 dan M13-nya adalah 5. Kemudian setelah mencari minor, yang berikutnya kita mencari kofaktor. Dengan rumus CIJ ya, kofaktor baris I kolom ke J itu sama dengan min 1 pangkat I plus J. I plus J-nya di sini ini sama dengan I plus J yang ada di sini. Ya, dikali dengan MIJ-nya tadi. Di mana I merupakan indeks baris dan J merupakan indeks kolom pada minor. Sehingga kalau kofaktor dari minor M11 tadi kita cari, ya ini kita tinggal ya, berarti dicari C11, berarti min 1 pangkat 1 tambah 1. Anda lihat ini ya, Anda lihat indeks minornya ini yang kita jumlahkan di atas, yang kita pangkatkan di atas ini, dikali M11. Nah, M11-nya tadi min 6, begitu seterusnya. Nah, di sini catatan ya, kunci yang ingin saya berikan bahwa kalau ini kan min 1 ya, bilangan negatif 1 ini kalau pangkatnya itu jumlahnya ganjil, genap, itu hasilnya positif. Tapi kalau jumlahnya ganjil, itu hasilnya negatif. Ya, contohnya seperti ini. Min 1 pangkat 1 plus 1 itu berarti min 1 pangkat 2. Min 1 pangkat 2 itu berapa? 1. Berarti plus 1 ya kan, plus 1 dikali min 6 itu hasilnya min 6. Plus dengan min itu menang min kalau perkalian. Kalau penjumlahan lain lagi. Kalau penjumlahan dilihat, kalau ada plus dan min itu dilihat mana bilangan yang lebih besar. Tapi kalau perkalian itu minusnya yang menang. Kemudian min 1 pangkat 1 plus 3 itu berarti min 1 pangkat 3. 3 ini ganjil, sehingga hasilnya adalah min 1 dikali 1. Min 1 dikali 1 hasilnya adalah min 1. Kemudian min 1 pangkat 1 plus 3. 1 plus 3 itu 4 ya, berarti min 1 pangkat 4 itu hasilnya adalah plus 1 dikali dengan 5, maka hasilnya adalah 5. Ya, ini saya kurung biar Anda tidak bingung.
hasil pemangkatan tadi. Jadi kuncinya kalau min 1 itu pangkatnya jumlahnya ganjil, maka dia hasil pemangkatannya adalah negatif. Tapi kalau min 1 itu pangkatnya genap, maka hasil pemangkatannya adalah positif. Ya, positif. Tuh ya, sehingga ditemukan minornya C11 kofaktor C11 min 6, C12 min 1 dan C13 adalah 5. Kemudian untuk mencari determinannya, ya di sini ada rumus. Nah, itu kita mengalihkan elemen, ya, mengalihkan elemen dengan kofaktor. Nah tadi pada contoh kasus, nih ya, ini saya copy dulu. Tadi A satu-satunya berapa tadi? Elemen baris pertama kolom pertamanya 1, elemen baris pertama kolom keduanya 2, elemen baris pertama kolom ketiganya adalah 3, sehingga A satu-satunya itu 1, kemudian A12-nya itu 2, kemudian A13-nya itu 3. Terus apalagi yang dicari di sini adalah kofaktor. Tadi C11-nya ketemu adalah ini ya. Ini saya copy. Sehingga kalau kita masukkan ke dalam rumus tadi determinan ini, maka ini hasilnya sama dengan 1 dikali C11-nya min 6, kemudian ditambah dengan A12-nya 2 dikali C12-nya min 1 ditambah dengan A13-nya adalah 3 dikali dengan 5. C13-nya 5. Sehingga ketemu di sini berapa ini? Min 6 ditambah 2 ditambah 2 kali min 1 itu sama dengan min 2 ya, min 2. Anda harus tidak bingung dengan ini. Kalau perkalian dengan negatif itu pasti hasilnya negatif, kecuali penjumlahan. Ditambah dengan 15, sehingga ketemu di sini min 6 tambah min 2 itu adalah min 8 ditambah 15, berarti 15 dikurangi 8 yaitu 7 ya. Jadi baik dicari dengan metode Sarus maupun dengan metode minor kofaktor, itu hasilnya determinan A-nya sama-sama 7. Jadi memang harusnya juga begitu. Jadi kalau misalnya Anda disuruh menghitung dengan metode Sarus, kok hasilnya setelah dihitung dengan minor kofaktor nggak sama, berarti mungkin ada kekeliruan dalam proses perhitungan Anda. Nah, begitu ya. Silahkan Anda cermati kembali. Kemudian di situ juga sudah ada panduannya untuk di MATLAB seperti apa. Silahkan Anda praktikkan. Kemudian kerjakan latihan soal seperti yang sudah saya upload di Vclass. Jika ada pertanyaan terkait tugas, silahkan temui saya di Prodi. Terima kasih.
Sekian yang bisa saya sampaikan tentang determinan matrik. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.